Ini tentang emergensi ekologis Indonesia. Pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan merupakan aset bangsa yang sangat menentukan harapan dan masa depan bangsa. Belenggu pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan menjadikan awal tahun 2021 sebagai harapan baru bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Namun hingga pertengahan tahun, sepertinya yang diharapkan tidak berjalan mulus. Kabar duka muncul saat terjadi sejumlah bencana alam yang terus-menerus di beberapa wilayah Indonesia yang merenggut korban jiwa hingga menimbulkan kerugian. Sebagai negara yang dikatakan kaya serta dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah, kemampuannya juga memiliki batas atau dikenal dengan ecological limit. Indonesia tidak lepas dari polemik eksploitasi yang berlebihan yang berimbas pada kerusakan ekologi. Pemanfaatan sumber daya alam harusnya menganut prinsip-prinsip keberlanjutan serta tidak memandang bencana alam hanya sebagai rencana Tuhan, the act of God. Karena faktanya, tujuan ekonomi seringkali mengabaikan masalah lingkungan. Di Kalimantan sendiri terpantau dari citra satelit diketahui kondisi luasan tutupan lahan berkurang signifikan dan wilayah pertambangan sangat nyata terlihat lubang-lubang besar seolah kontras dengan apa yang dibayangkan dunia bahwa pulau tersebut penuh dengan hutan hujan tropis yang lebat. Mengutip dari CNN Indonesia, pembukaan lahan sawit terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 mencatat mencapai 64.632 hektar luas perkebunan sawit di Kalsel. Selain itu, deforestasi juga terjadi atas maraknya pertambangan di kawasan tersebut. Terdapat 814 lubang tambang yang dimiliki 157 perusahaan tambang batu bara. Jika kurangnya pengawasan dapat mempercepat laju krisis iklim yang akan mengakibatkan cuaca ekstrim. Sudah jelas, manusia sedang dihadapkan dengan masalah serius saat berinteraksi dengan alam. Bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan berbagai daerah lainnya menjadi cermin pembangunan selama ini belum sepenuhnya memegang prinsip keberlanjutan ekologis. Bencana alam merupakan indikator respon alam terhadap kerusakan dirinya, seperti banjir yang terjadi oleh deforestasi hutan atau pembukaan lahan besar-besaran bagian hulu, serta illegal logging, illegal mining yang mengakibatkan tidak ada lahan penahan debit air hujan. Hal ini bukan hanya menimbulkan banjir air biasa, banjir bandang serta tanah longsor dapat terjadi. Tak bisa dipungkiri, budaya berpikir bahwa bencana alam merupakan kehendak Tuhan telah melekat dan harus kita singkirkan sejak dini. Mengingat alam sudah mulai menunjukkan respon yang seolah tidak senang dengan tingkah manusia dalam memperlakukannya. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas emergensi ekologi saat ini? Apakah pemerintah yang berkuasa ataukah masyarakat Indonesia yang sekian banyaknya? Ataukah berakhir dengan saling menyalahkan? Tidak. Bukan waktunya merasa saling kebingungan. Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia tentunya memiliki peran, karena pemerintah pun sejatinya adalah masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan tugasnya. Dan sebagai pemuda, the agent of change, mari menjaga hutan, menjaga hidup kita semua. Bermula dari aku, kamu, kita untuk dunia.